Butuh 26 tahun hanya untuk melihat kembali nama Indonesia berdiri di puncak ranking tunggal putra dunia. Ketika momen itu akhirnya datang, sosok yang berhasil mewujudkannya justru bukan sedang dalam kondisi paling dominan. Tidak sedang memborong gelar demi gelar, tidak pula sedang membuat lawan-lawannya gemetar di setiap turnamen. Namun justru di tengah segala keraguan, itulah Jonathan Christie atau yang akrab disapa Jojo berhasil menorehkan sejarah. Pekan ini, Jonathan Christie menyandang status sebagai tunggal putra nomor 1 dunia. Bagi sebagian orang, kabar ini mungkin terasa mengejutkan. Ada yang bertanya bagaimana mungkin Jonathan bisa menjadi pemain nomor 1 dunia ketika belakangan ini penampilannya dianggap belum terlalu meyakinkan. Bahkan kalau melihat jumlah gelar yang diraih, pencapaiannya mungkin terlihat tidak sebesar beberapa pesaingnya. Namun disitulah kita perlu memahami bahwa ranking dunia BWF bukan tentang siapa yang paling sering menjadi juara. Ranking adalah tentang konsistensi. Tentang bagaimana seorang pemain mengumpulkan poin selama periode 52 pekan. Tentang bagaimana setiap kemenangan, setiap perjalanan jauh di sebuah turnamen, dan setiap pencapaian besar menjadi bagian dari sebuah perhitungan panjang. Dan ketika seluruh angka itu dihitung, nama Jonathan Christie akhirnya berada di posisi paling atas. Ada satu hal yang membuat pencapaian ini terasa begitu istimewa. Jonathan bukan hanya sedang naik ke peringkat 1 dunia, ia juga sedang mengakhiri sebuah penantian panjang bagi Indonesia. Sebelum dirinya, tunggal putra Indonesia terakhir yang pernah menduduki peringkat 1 dunia adalah Taufik Hidayat yang mencapai posisi tersebut pada 24 Agustus 2000. 26 tahun kemudian, tepat pada periode yang sama, Indonesia kembali memiliki tunggal putra di puncak ranking dunia. Selama 26 tahun itu, kita melihat banyak nama besar muncul. Ada Sonny Dwi Kunchoro, ada generasi Anthony Ginting, ada pula Jonathan yang sejak usia muda sudah menjadi salah satu harapan terbesar bagi bulu tangkis Indonesia. Namun dari sekian banyak nama tersebut, Jojolah yang akhirnya berhasil membawa kembali tunggal putra Indonesia ke nomor 1 dunia. Tentu saja perjalanan menuju posisi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada pekan sebelumnya, Jonathan mengoleksi 89.231 poin dan berada di peringkat ketiga dunia. Kemudian datang BWF World Championship 2026 yang berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus. Turnamen ini menjadi kesempatan besar bagi para pemain untuk mendapat tambahan poin sekaligus mengubah peta persaingan di papan atas. Menariknya, Jonathan sendiri tidak melangkah hingga babak akhir. Ia terhenti di perempat final. Namun hasil tersebut membuat jumlah poinnya justru turun menjadi 87.631. Sekilas situasi ini seharusnya tidak terlalu menguntungkan bagi Jonathan, tetapi olahraga memang terkadang menghadirkan kejutan dan anomali. Para pesaingnya seperti Siuchi, Kunlavut Vititsan, Anders Antonsen, Christo Popov, dan Cho Tien Chen yang juga gagal mendapatkan tambahan poin besar. Perjalanan mereka di turnamen tersebut berakhir lebih awal. Artinya ketika semua hasil pertandingan dan perhitungan ranking selesai, posisi Jonathan justru terdongkrak ke puncak. Ini sekaligus menjelaskan satu hal penting. Menjadi nomor 1 dunia tidak selalu berarti menjadi pemain yang paling banyak memenangkan pertandingan dalam 1 atau 2 turnamen terakhir. BWF menggunakan sistem yang memperhitungkan hasil dari 10 turnamen terbaik seorang pemain dalam periode 52 pekan. Level turnamen juga sangat menentukan. Semakin tinggi levelnya sebuah turnamen dan semakin jauh seorang pemain melangkah, semakin besar pula poin yang bisa diperoleh. Disinilah konsistensi Jonathan berbicara. Dalam 52 pekan terakhir, Jonathan memang mungkin tidak terlihat sebagai pemain yang terus-menerus mengangkat trofi. Tetapi ia memiliki 3 gelar juara dan 2 kali menjadi runner-up. Jonathan menjadi juara Korea Open 2025 yang berlevel Super 500. Setelah itu ia memenangkan Denmark Open 2025, turnamen Super 750. Ia juga menjadi kampion Hilo Open 2025 kembali dari kategori Super 500.
Kemudian Jonathan 2 kali menjadi runner-up di turnamen bergengsi. Ia mencapai posisi kedua di India Open 2026 yang berlevel Super 750, lalu kembali menjadi runner-up di Indonesia Open 2026 yang merupakan turnamen Super 1000. 5 pencapaian tersebut menjadi fondasi penting bagi ranking Jonathan. Jadi ya, kalau ada yang mengatakan Jonathan menjadi nomor 1 dunia hanya karena keberuntungan, mungkin kita perlu melihat kembali perjalanan panjangnya. Memang benar, kegagalan beberapa pesaing di kejuaraan dunia ikut membuka jalan. Tetapi kesempatan tidak akan berarti apa-apa jika Jonathan sendiri tidak memiliki modal poin yang cukup. Puncak ranking itu adalah hasil dari perjalanan selama 1 tahun, bukan hasil dari 1 pertandingan. Dan fakta lain yang membuat pencapaian ini semakin menarik adalah Indonesia sebenarnya sudah cukup lama tidak memiliki pemain yang menduduki peringkat 1 dunia di sektor manapun. Pemain Indonesia terakhir yang berhasil melakukannya adalah pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka mencapai peringkat 1 dunia pada 27 Desember 2022 dan bahkan mampu mempertahankan posisi tersebut selama 37 pekan berturut-turut. Kini estafet itu berpindah kepada Jonathan Christie. Pertanyaannya tentu saja berapa lama Jojo akan mampu bertahan di singgasana tersebut. Tidak ada yang bisa menjamin ranking dunia selalu bergerak. Hari ini berada di puncak, pekan berikutnya bisa saja tergeser. Para pesaingnya tentu juga akan terus mengejar Si Yuqi, Kun Lavut, Anders Antonsen, dan nama-nama besar lainnya pasti memiliki ambisi yang sama untuk menjadi pemain nomor 1 dunia. Tetapi apapun yang terjadi setelah ini, sejarah sudah tercatat. Dan pencapaian Jonathan terasa semakin istimewa karena ia meraihnya dengan status sebagai pemain profesional, bukan lagi bagian dari pelatnas PBSI. Jonathan meninggalkan Cipayung pada 15 Mei 2025. Sejak saat itu ia melanjutkan karirnya sebagai pemain independen. Keputusan tersebut tentu bukan perkara sederhana. Ketika seorang atlet meninggalkan sistem pelatnas, ada tantangan baru yang harus dihadapi. Beban tanggung jawab semakin besar, setiap keputusan dalam perjalanan karir harus dipikirkan dengan matang. Namun Jonathan justru mampu membuktikan tetap bisa bersaing di level tertinggi. Bahkan setelah menjadi pemain profesional, ia berhasil meraih 3 gelar juara dan 2 posisi runner-up yang menjadi bagian penting dari perjalanannya menuju peringkat 1 dunia. Artinya status independen bukan penghalang Jonathan untuk terus berkembang. Justru pencapaian ini menjadi bukti bahwa persiapan, konsistensi, kerja keras, dan mental yang kuat seorang atlet tetap bisa berdiri di panggung dunia. Kisah Jonathan Christie tidak boleh disederhanakan hanya menjadi hitung-hitungan angka di atas kertas belaka. Perjuangan kerasnya tidak hanya di dalam tapi juga di luar lapangan sudah selayaknya membuahkan prestasi. Konsistensi seringkali dipandang remeh, padahal dalam cabang olahraga apapun tidak mudah untuk konsisten dalam setiap penampilan atau kapanpun turun gelanggang. Konsisten berada di level teratas, konsisten meraih gelar juara, konsisten untuk menjadi kondisi terbaik dan stamina merupakan tugas berat yang harus dicapai seorang atlet. Butuh komitmen kuat, fokus, serta kedisiplinan untuk mencapainya. Kini tantangan ada di tangan Jonathan sendiri. Berapa lama dia hendak bertahan di puncak? Sekadar mengingatkan, Taufik Hidayat hanya mampu bertengger sebagai peringkat 1 dunia di tunggal putra selama total 13 pekan. Maju terus Jonathan Christie. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.